Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kosasih Adi Saputra selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya Margareta Yesa selaku moderator, lalu rekan saya Ersya Sri Oktaviani, Ultanika, Anu Nurofiat, dan Natasha Horinusa. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan perkembangan iptek cangkok jantung babi pada manusia menurut nilai-nilai Pancasila. Rangkaian pembahasan pada presentasi kali ini: yang pertama, pengertian iptek. Yang kedua, peran Pancasila. Yang ketiga, urgensi kedudukan Pancasila. Yang keempat, pengembangan iptek di bidang kesehatan. Yang kelima, cangkok jantung babi pada manusia. Dan yang keenam, kesesuaian cangkok jantung babi pada manusia terhadap nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, saya serahkan ke pemateri pertama, yaitu Anu Nurofiat. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Slide poin pertama di sini menjelaskan definisi pengertian iptek. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi di sini adalah tempat yang menjadi sumber informasi yang tentunya dapat menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan seseorang khususnya di bidang teknologi dari waktu ke waktu. Iptek bisa pula diartikan sebagai ilmu yang mempelajari berbagai informasi dan pengetahuan tentang berbagai teknologi. Slide selanjutnya menjelaskan peran Pancasila. Yang pertama ada nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Iptek harus dipertimbangkan maksud dan tujuannya terhadap manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Maksud di sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Di sini, dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. Maksudnya, sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab dan harus berdasarkan pada hakikat, tujuan, dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, ada nilai kesatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Pada sila ini, iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran, dan serta rasa keluhuran. Yang keempat, ada nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis, artinya ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Namun, ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, serta memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji, maupun dibandingkan dengan penemuan dari teori-teori lainnya. Yang kelima, ada nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Maksudnya di sini pengembangan iptek harus menjaga keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri dan manusia dengan Tuhannya, serta manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya, urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Pengembangan iptek tidak selalu berdampak positif, bahkan beberapa generasi muda mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa. Menurut Sastra Peja 2006, setiap ideologi negara harus mampu. Kedudukan Pancasila sebagai dasar kebijakan pengembangan iptek diantaranya adalah: yang pertama, iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang secara otonom, kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi terhadap nilai-nilai Pancasila. Makna kedua, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal. Maksudnya, nilai-nilai Pancasila sudah seharusnya dilibatkan sejak awal pengembangan. Namun, ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang dianggap mereka layak untuk dilibatkan. Ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek, mengasumsikan bahwa ada rule of the game yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Ketika iptek terus berkembang, seharusnya aturan main terus membayangi dan mengawal agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan iptek dan rule of the game.
Lalu makna yang terakhir yaitu menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar pada budaya dan ideologi bangsa Indonesia dan memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu tetapi harus menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Makna-makna tersebut sesuai dengan Dikti 2016. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu yaitu yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang di Indonesia. Seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan pandangan terhadap kehidupan. Oleh karena itu dibutuhkan refleksi dan renungan agar dalam penentuan keputusan nilai sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, adanya dampak negatif yang ditimbulkan dalam kemajuan iptek terhadap lingkungan yang bisa membahayakan eksistensi manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan Pancasila sebagai tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Yang ketiga, didominasinya perkembangan iptek oleh negara-negara barat yang nilai-nilai globalnya tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Tentunya ini mengacam nilai-nilai khas bangsa Indonesia seperti spiritualitas, solidaritas, gotong royong, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu dibutuhkan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal hal tersebut. Pertama, pengembangan iptek harus menghormati keyakinan religius masyarakat, karena bisa saja ilmu pengetahuan yang berkembang tidak sejalan dengan keyakinan religius masyarakat. Lalu yang kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek memiliki makna yang berbeda-beda. Yang keempat, alasan Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena dapat mengakibatkan generasi selanjutnya rawan terkena bencana disebabkan kerusakan lingkungan oleh iptek dan penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. Yang terakhir, gaya hidup global yang menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Nilai etis, religius, dan budaya bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Oleh karena itu, peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme kaidah kenetralan keilmuan dan kemandirian ilmu hanya akan menjebak seseorang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan iptek di bidang kesehatan. Terdapat banyak sekali alat kesehatan yang telah dikembangkan. Misalnya di bagian radiologi terdapat alat-alat kesehatan yang canggih seperti computed tomography scan atau CT scan, magnetic resonance imaging atau MRI, dan MSCT 1:8 slice dual source. Perkembangan iptek ini memberikan beberapa dampak positif, yaitu bisa dilihat di sini. Memudahkan akses layanan kesehatan, mempersingkat waktu tunggu pasien. Teknologi di bidang kesehatan dapat membantu diagnosa dokter. Jadi, dengan ada teknologi-teknologi yang terkini, yang terbaru, diagnosa dokter dapat lebih detail dan mempermudah dokter dalam mendiagnosa penyakit pasien. Lalu dapat menyimpan data pasien lebih mudah dan aman, lalu mencegah penularan penyakit. Cangkok jantung babi pada manusia. Operasi transplantasi jantung atau cangkok jantung menjadi pilihan pengobatan untuk orang yang mengalami gagal jantung stadium akhir. Terdapat transplantasi jantung babi yang dimodifikasi ke manusia. Prosedur ini dikenal dengan istilah xenotransplantasi, yakni transplantasi antar spesies. Nah, kemudian bagaimana sih dengan nilai-nilai Pancasila? Yang pertama, yaitu tidak sesuai dengan hak asasi hewan. Transplantasi jantung babi yang dilakukan memicu perdebatan tentang penggunaan babi untuk transplantasi manusia yang ditentang oleh banyak kelompok hak asasi hewan. Salah satunya yaitu People for the Ethical Treatment of Animal atau PETA, yang mengancam transplantasi jantung babi sebagai tindakan yang tidak etis, berbahaya, dan pemborosan sumber daya yang luar biasa. Kedua, yaitu bertentangan dengan norma agama, dan yang ketiga beresiko tinggi terhadap kelangsungan hidup manusia. Baik, karena sesi penyampaian materi sudah selesai, saya akan membacakan kesimpulan dan sarannya. Untuk kesimpulannya, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang akrab disebut iptek adalah ilmu yang mempelajari berbagai informasi dan pengetahuan tentang berbagai teknologi. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Cangkok jantung babi pada manusia ini harus dilihat kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila.
Setelah meneliti dari berbagai sumber, maka dapat diketahui bahwa cangkok jantung babi tidak sesuai dengan hak asasi hewan, beresiko tinggi terhadap kelangsungan hidup manusia, dan bertentangan dengan norma agama. Sarannya yang pertama bagi ilmuwan, hasil penelitian ini diperlukan tuntunan moral dalam pengembangan iptek di Indonesia agar tidak membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang kedua bagi masyarakat, melihat pengembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global yang dapat merusak nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menyangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, setelah dilakukan peneliti ini, diharapkan peneliti selanjutnya bisa menggali lebih dalam tentang pengembangan iptek di Indonesia dan mengetahui kesesuaian cangkok jantung babi pada manusia terhadap nilai-nilai Pancasila. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.